Untuk dua pertemuan minggu aku nyambung kita sudah libur ya. Jadi untuk kita akan masuk ke materi selanjutnya dari perkuliahan Gengogaku, yaitu sosiolinguistik. Materi sosiolinguistik ini materi terakhir di Gengogaku. Tapi mungkin di minggu depan saya akan berikan materi tambahan. Materi tambahan ini untuk tema yang saya akan berikan tugas UAS. Jadi minasang persiapan UAS itu di minggu depan saya berikan isinya seperti apa. Jadi saya rencananya akan memberikan UAS yang tidak mengetes kemampuan linguistik minasang atau tidak memberikan analisis berbentuk contoh-contoh penelitian yang mungkin karena akan lebih susah. Tapi saya akan berikan minasang tugas UAS bagaimana cara menganalisis. Untuk materi bentuknya seperti apa kita akan bahas di tanggal 11. Untuk minggu ini kita masuk ke materinya bahasa dan sosial. Jadi di sini objek kajian linguistik itu yang termasuk ke dalam makrolinguistik itu ada yang namanya sosiolinguistik. Lalu misalnya kalau dari judul saya tulisnya bahasa dan sosial gitu. Lalu memang apa kaitannya bahasa dan sosial gitu. Jadi sebetulnya bahasa itu sangat berkaitan erat dengan sosial. Jadi bahasa ya digunakan oleh masyarakat, oleh orang gitu kan. Nah, digunakan oleh individu per individu untuk apa? Untuk berkomunikasi. Jadi ilmu yang mempelajari penggunaan bahasa di sini, penggunaan bahasa dalam masyarakat ya disebut dengan sosiolinguistik ya. Kita lihat apa sih maksudnya sosiolinguistik. Kalau di dalam bahasa Jepang ada yang namanya Shakai Gengogaku. Shakainya itu sosial, Gengogakunya linguistik. Jadi kawinan antara sosial dan linguistik, sosiolinguistik. Jadi memang studi yang mempelajari pengaruh sosial terhadap bahasa yang digunakan dalam penggunaannya di masyarakat. Di sini bahasa yang digunakan di masyarakat. Jadi ada yang sebetulnya ada ilmu yang satu lagi, sosiologi gitu ya. Di sini apa bedanya dengan sosiolinguistik? Kalau sosiologi berarti melihatnya si orangnya. Jadi orang yang ada di masyarakat. Tapi kalau sosiologis bahasa yang digunakan orang tersebut di masyarakat. Dari beberapa kajian sosiolinguistik ada yang namanya disebut dengan varian bahasa. Di sini salah satu jenis varian bahasa itu berarti setiap negara mempunyai bahasa-bahasa tertentu kan gitu ya. Itu disebut salah satu varian bahasa. Jadi kalau ini mungkin ada yang namanya jadi misalnya setiap negara ternyata mempunyai istilah tertentu untuk mother di situ ya. Kalau Turki ada namanya ya. Jadi memang berbahasa, setiap negara punya bahasa masing-masing. Lalu di sini bagaimana klasifikasi variasi bahasa tersebut. Jadi pertama kita lihat dari bahasa yang digunakan oleh perseorangan. Di sini bahasa perseorangan itu maksudnya bagaimana? Misalnya begini, coba minasang perhatikan diri sendiri atau temannya. Apakah ada teman yang mempunyai ciri berbicara atau cara berkomunikasi yang beda dari yang lain? Ketika minasang tak mendengar atau misalnya selintas saja, ini mah si Anu kan gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan dialek. Jadi masing-masing punya bahasa, jadi bukan maksudnya bahasa yang tidak dimengerti, tapi ciri khas orang itu ketika berkomunikasi seperti apa, itu yang dinamakan dialek.
Lalu ada yang dinamakannya dialek. Nah ini kalau ini misalnya contohnya kalau di Jepang ada yang namanya hogeng ya, jadi ini lebih cocok misalnya dialek. Oh, kalau misalnya minasang yang di daerah Tegal itu ngapak itu termasuk dialek ya. Jadi misalnya variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok penutur tertentu dalam jumlah tertentu, misalnya wilayah di dalam satu wilayah. Nah, ada lagi yang namanya kronolog atau dialek temporal. Jadi ini kalau tadi di tempat yang tertentu, kalau ini di satu masa yang tertentu. Misalnya kalau misalnya di Indonesia misalnya tahun 45, mungkin memang bahasanya itu berbeda di masa tertentu itu saja. Oke, lalu ada yang namanya sosiolek. Nah, kalau ini dialek sosial ini berkaitan dengan status golongan dan kelas sosial. Jadi misalnya begini, tuh kalau bahasa Jawa ada yang di Jogja mungkin ya, atau Solo itu misalnya kental sekali dengan kelas sosial. Ada yang misalnya priayi kan gitu ya. Priayi itu mungkin sebetulnya lebih atasnya lagi daripada kromo inggil mungkin ya. Jadi mereka bahasanya, dan ada juga bahasa yang rakyatnya apa ya itu ya, abdinya seperti itu kan ya. Nah itu melihat dari status atau golongan. Nah kalau kelas sosial misalnya, kalau di kelas sosial Amerika misalnya, kalau kulit hitam cara bahasa Inggrisnya itu kan berbeda dengan yang lain gitu kan. Jadi mereka punya ciri khas tertentu. Atau misalnya kalau di Inggris kan sama ya, ada Inggris royal apa ya, kerajaan kan gitu, berbeda dengan Inggris. Jadi mereka status sosialnya penggunaan bahasanya terlihat dari status sosial. Oke. Nah, kalau ini juga ada yang dinamakan dengan bahasa variasi dari segi pemakaian. Jadi misalnya ada bahasa untuk jurnalistik, ada bahasa sastra. Mungkin minasang kalau ikut masuk kuliah sastra ada ya. Jadi istilah-istilahnya mungkin berbeda. Ada bahasa militer. Nah, kalau ini ada lagi dengan variasi keformalan. Nah, ini juga yang mungkin minasang sudah pahami. Kalau ragam bersemi misalnya begini, bahasa Indonesia pun ketika digunakan oleh MC di waktu tertentu, misalnya ada kondangan atau conference atau apa, itu akan berbeda. Nah, atau misalnya ragam formal, misalnya begini, perkuliahan kita memang di dalam kelas baiknya menggunakan ragam formal. Nah, apakah boleh menggunakan ragam santai? Nah, kapan penggunaan ragam santai itu? Nah, itu penggunaan bahasa itu berbeda dari tingkatan keformalan. Nah, kalau dari sarana ini berarti dari bentuk ya. Jadi apa yang saya ungkapkan sekarang itu berarti bahasa dalam ragam lisan. Lalu minasang dalam sakubu berarti dalam bahasa dalam ragam tulisan. Oke, kita lihat. Saya akan berikan contoh-contoh objek yang yang diteliti, yang ada sebagai apa sih yang dilihat kaitannya bahasa dengan sosial kan gitu ya. Di dalam bahasa Jepang ada yang namanya hogeng atau dialek, atau misalnya apa istilahnya ya, dialek karena ya dialek ya. Oke. Nah di Jepang diklasifikasikan ada Osaka Beng, Hiroshima Beng, ada Tokyo Beng. Nah kalau si Tokyo Beng ini yang dia menjadi standar bahasa Jepang atau Japanese standar, bahasa standar itu kan yang dipakai, itu yang di Tokyo. Oke, nanti akan saya tambahkan, berikan video apa sih contoh, seperti apa sih kalau minasang penasaran hogeng. Nanti mungkin saya berikan videonya, nanti saya tempelkan di Elena ya. Oke, lalu nah kalau yang tadi itu hogeng ini yang digunakan wilayah per daerah kan gitu ya. Kalau orang yang Hiroshima atau misalnya Kanazawa, ada Kanazawa Beng, ada di Kyushu Hogeng. Nah, kalau di Jepang kan terkenal dengan ada anime, manga gitu.
Nah, ini termasuk ke dalam virtual world karena tidak dalam dunia nyatanya. Nah, ada penelitian khusus di Jepang ya. Ternyata memang ketika bahasa yang digunakan di virtual world tersebut, di anime tersebut itu sebetulnya buatan. Nah, istilahnya itu dinamakan yakuwarigo. Jadi misalnya di sini ada peran kakek-kakek, peran sebagai seorang wanita, peran sebagai pekerja atau laki-laki, anak kecil atau peran princess gitu ya. Nah, si karakter-karakter tersebut itu ternyata mempunyai ciri khas bahasa tersendiri. Itu di dalam anime ya. Jadi dalam kenyataannya sih belum tentu. Misalnya sini contohnya, misalnya ini kakek-kakek wa shigashiteo runja misalnya gitu. Nah, kalau coba mungkin minasan sering perhatikan kalau nonton anime Chibi Maruko-chan. Nah, misalnya gitu. Nah, tapi dalam keseharian apa sih kakek tersebut memakai kata washi seperti itu ya. Kayak di sini kalau minasan perhatikan agak kurang ini. Nah, untuk penunjukan diri sendiri ternyata dengan karakter ini berbeda-beda. Yang ini washi, yang ini atashi, yang ini ore, yang ini boku, yang ini atakushi. Nah, itu diteliti di dalam yang namanya yakuwarigo. Nah, tidak hanya dari vocabulary, grammarnya, intonasi, dan aksen. Jadi ada beberapa. Jadi memang bahasa yang ada di anime itu memang dibuat oleh si pengarangnya, si penciptanya, ada yang menciptakan, dan belum tentu di kenyataan ada. Sama halnya seperti animenya siapa ya, yang Luffy itu kalau nggak salah ada yang pakai akhiran khusus, ada penambahan ya. Nah, ibarat seperti itu. Oke, nah ini juga misalnya Chibi Maruko-chan no oji-chan no you na hanashikata o suru hito wa hontou ni iru deshou ka? Memangnya dalam kenyataannya ucapan bahasa yang digunakan oleh kakek yang ada di Chibi Maruko-chan itu betul-betul digunakan keseharian kan, seperti itu. Timbul pertanyaan seperti itu, dan ternyata memang karakteristik kakek-kakek akan selalu ada penambahan dia tadi, ada washi, ada apa gitu ya, dan Indonesia kan gitu. Kayak itu kalau minasan mau teliti, sudah beberapa senpainya yang meneliti yakuwarigo ini. Oke, lalu kita masuk ke dialek sosial. Nah, kalau ini dialek sosial ini digunakan untuk membedakan kelompoknya sendiri dan kelompok orang lain. Ini kalau misalnya mau memberikan perbedaan, bisa saya orang Jawa, saya orang Ngapak, jika memperlihatkan diri sendiri, saya punya bahasanya. Nah, itu kalau misalnya dari daerah. Ada juga yang minasang dari saya anak muda kan gitu, saya ada cara berbicara minasang yang berbeda ya. Di dalam bahasa Jepang ada istilahnya wakamono kotoba. Ada minasang selalu bilang skui gitu ya. Terus misalnya apalagi karena jadi beberapa yang hanya komunitas anak muda sendiri yang tahu gitu kan, itu namanya wakamono kotoba. Nah, kalau di Jepang ada namanya juga ryukogo atau shingo. Di sini ryukogo itu misalnya bahasa apa sih tren-tren sekarang di yang sedang tren yang digunakan oleh komunitas atau oleh keseharian kan, seperti itu. Nah, si tren-tren ini tentu saja tren 5 tahun yang lalu dan 5 tahun yang akan datang juga akan berbeda. Jadi dia akan berubah. Oke, jadi dialek sosial itu sebetulnya kata yang digunakan untuk kelompok tertentu. Kelompok tertentu ya seperti minasan, seorang wakamono. Atau misalnya sehingga yang di luar kelompoknya itu menjadi tidak mengerti. Jadi punya bahasa kode bahasa sendiri. Oke. Lalu ada juga istilahnya yang namanya diglosia. Jadi diglosia itu ketika dua bahasa digunakan dalam situasi yang sama. Misalnya begini, orang Indonesia punya bahasa ibu, bahasa daerah, dan bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah,
bahasa ibu sebagai bahasa pertama dan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Kalau saya bahasa ibu bahasa Sunda bahasa pertama dan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Tapi kalau anak saya bahasa pertamanya bahasa Indonesia dan bahasa keduanya bahasa Jepang, misalnya seperti itu. Jadi Minasang juga punya berbeda-beda. Lalu, nah penggunaan bahasa tersebut itu disebut diglosia. Jadi ada 2 bahasa yang digunakan. Nah, ternyata diglosia itu punya variasi, 2 variasi. Ada diglosia T itu tinggi dan atau high, dialek T sama dialek R, dialek tinggi dan dialek rendah. Nah, di sini dialek tinggi itu biasanya bahasa yang tinggi, bahasa yang memang susah, rumit, sulit. Contohnya ya ragam sastra kan gitu, tidak semua orang mengerti dan perlu pemikiran yang dalam. Nah, omongan saya juga termasuk dialek TK kalau misalnya Minasang tidak mengerti dengan perkuliahan Gengogaku. Oke. Nah, di sini ada juga yang superior itu mungkin melihat ke bawah itu, jadi bahasanya itu misalnya untuk dari atasan ke bawahan misalnya seperti itu. Oke, kalau bahasa dialek R itu berarti yang kebalikannya dari misalnya kalau gini, saya pernah Minasang berikan contoh video yang adegan ketika ada seorang yang membeli makanan ya di McD ya. Nah, ada inferior dan ada ya superior. Berarti yang inferiornya itu yang si Peng-ing, karena dia meninggikan si Okiakusang seperti itu ya. Oke, lalu biasanya pemilihan dialek C itu ya melalui pendidikan formal gitu, jadi memang dipelajari. Nah, kalau dialek R ini bahasa keseharian yang digunakan jadinya didapatkan dari, kalau nggak dari keluarga ya dari teman. Oke, salah satu atau objek dari sosiolinguistik ini ada yang namanya code switching, alih kode atau code switching, code mixing sebetulnya di sini ya. Code mixing, alih kode campur kode. Nah, di sini jadi switch itu mengganti, mix itu menggabungkan, kan istilahnya seperti itu. Nah, di sini mengganti dan menggabungkan apa? Bahasa. Jadi misalnya kalau kita di Glosia yang terbiasa dengan berbagai bahasa, Minasang punya bahasa ibu dan Minasang punya bahasa kedua, bahasa nasional, atau Minasang punya bahasa Jepang, kan misalnya akan sangat lumrah dalam kesehariannya menggunakan code switching dan code mixing. Oke, ini saya berikan contoh misalnya catatan penelitian saya yang saya ambil ketika mengamati anak saya. Jadi misalnya dia melakukan mixing. Ya, jadi Minasang coba mana yang mixing, coba mana yang switching. Jadi switching itu misalnya ketika pembicaraan awalnya pakai bahasa Jepang, lalu setelah itu dia switch ke bahasa Indonesia. Atau misalnya ketika mixing itu misalnya di dalam satu kalimat, Ohayo gozaimasu sensei, saya hari ini izin tidak bisa mengikuti perkuliahan Gengogaku. Nah, di situ ada code mixing dan ada code switching. Ohayo gozaimasu sensei, bahasa Jepang kan. Nah, kalau yang code mixingnya misalnya saya tidak bisa mengikuti perkuliahan Gengogaku Nyumong. Nah, Gengogaku Nyumongnya misalnya itu pakainya bahasa Jepang. Itu code mixing. Sama seperti di sini hari Kamis gimana mah cising nayo. Nah, gitu. Dia mixing. Oke. Lalu ada juga yang disebut dengan, ini mungkin Minasang sudah pernah dengar, ada yang disebut dengan Pidgin dan Creole. Nah, apa bedanya Pidgin dan Creole? Kita lihat. Pidgin itu tercipta karena faktor komunikasi antar penutur berbeda sehingga menciptakan sistem bahasa tertentu. Jadi
apa namanya, ketika dari berbagai apa namanya, berbeda bahasa, berbeda budaya, dan berbeda sosial ini bertemu, otomatis mereka harus berkomunikasi dan harus berinteraksi. Bagaimana caranya supaya misalnya bisa nyambung? Makanya mereka membuat sistem bahasa sendiri untuk bisa berkomunikasi. Nah, ketika sistem itu dibuat dan sudah ada yang berbicara dan sudah ada penuturnya, itu disebut dengan kreol. Jadi pidgin itu memang tidak ada native speaker, jadi hanya bahasa untuk untuk asal nyambung gitulah ya. Jadi gabungan dari bahasa yang mereka punya sendiri. Dan biasanya ini sederhana, tidak ada grammar atau tidak punya vocabulary. Kalau minasang nonton Tas Daily mungkin ada pernah dia bahas tentang seperti ini. Nah, lalu kalau Creole itu lama kelamaan si bahasa persatuan ini ternyata punya penuturnya. Jadi selalu dia karena terbiasa dengan itu, anaknya misalnya gitu ya, biasa dengan itu, jadi malah dia yang pakai si bahasa persatuan itu. Dan itu merupakan perubahan yang lama-lama jadi bertambah, tidak sederhana. Di situ ada budayanya, di situ ada gabungan-gabungan dari berbagai latar belakang bahasa-bahasa yang bersatu itu. Dan biasanya memang awalnya kan karena si orang tua yang membawa masing-masing budaya dan bahasa yang lalu membuat bahasa sendiri. Lalu misalnya, nah ini ibaratnya seperti tadi yang namanya pidgin. Jadi si lingua franca itu sebetulnya bahasa perantara, dan ini sifatnya darurat dan digunakan untuk komunikasi saja ya, kalau enggak dipakai gitu. Supaya apa? Supaya misalnya antar pedagang, misalnya gini, ada orang pedagang dari Cina, ada pedagang dari Melayu, ada pedagang dari India datang ke Indonesia. Nah, ketika mau berkomunikasi untuk berdagang kan mereka sama-sama tidak nyambung. Jadi mereka menciptakanlah lingua franca tersebut. Apa sih bahasa yang disepakati untuk bisa berkomunikasi? Nah, itu namanya lingua franca. Dulu kala ternyata bahasa Melayu itu merupakan lingua franca dari bahasa pedagang yang datang ke Indonesia dulu, Nusantara itu ya. Nah, jadi lingua francanya bahasa Melayu, dan ternyata bahasa Melayu itu sekarang bahasa Indonesia sekarang itu bukan perubahan lingua franca juga, supaya dari yang dasarnya dari bahasa Melayu. Oke, kita lanjut ke di sosiolinguistik ini juga kita belajar tentang sistem huruf. Tadi kan setiap negara punya bahasa masing-masing. Nah, beberapa bahasa juga mempunyai sistem huruf yang berbeda. Ada yang Korea, ada Hangul, karena ada kanji, kan ada hiragana, katakana, ada alfabet. Jadi tidak semua menggunakan sistem alfabet. Oke, lalu misalnya di bahasa juga, sosiolinguistik juga mempelajari tentang emoji. Nah, ini yang sering minasang gunakan emoji ya. Ternyata katanya ada penelitian kalau emoji yang sering digunakan setiap negara ternyata berbeda. Seperti itu, kayak kita lihat Indonesia ada tidak ya? Indonesia, Korea Indonesia deh. Indonesia, ini Australia, Malaysia, Indonesia nggak ada ya. Kira-kira Indonesia apa dengan apa ya? Oke. Hai, untuk tugasnya secara detail nanti akan saya berikan di Elena. Jadi mungkin tugas dari sosiolinguistik ini saya akan memberikan tugas minasang mencari code switching, code mixing ya, di SNS misalnya pakai WA, pakai Line, apakah
Saya yakin karena kalian menggunakan berbagai macam bahasa pasti pakai code switching, mau mixing dengan bahasa apapun bebas. Nanti itu detailnya saya berikan di Elena ya. Oke. Hai, ja, ejo desu.